warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada tara sehingga kita bisa bertemu dan bisa berjumpa kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sembari adik. Manusia yang tidak pernah tenggelam namanya, manusia yang tidak pernah kehabisan ide dan gagasan, manusia yang menjadarkan manusia yang lainnya. Semoga kita semua bertemu di akhirat kelak dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tema saya pada pertemuan kali ini dengan tema hak dan guru profesional, dan nanti akan dilanjutkan oleh pemantik yang kedua, tapi dengan beda tema, dengan tema citra guru profesional. Untuk menyingkat waktu, teman-teman, saya langsung mulai di subtema yang pertama, yaitu hak seorang guru ataupun pendidik. Guru adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ini. Guru memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Guru memberikan nilai edukasi dan mengajarkan betapa pentingnya dedikasi kepada anak-anak di bawah umur, kepada kita orang-orang yang dewasa, dan kepada masyarakat setempat khususnya. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru adalah yang pertama, mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik bagi guru yang telah memiliki kualifikasi akademisi S1, strata 1 ataupun D4. Jadi guru yang profesional jadi harus mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi. Memang di satu sisi kita masyarakat kadang berasumsi bahwa guru yang mendapat sertifikasi semata-mata hanya ingin uang, hanya karena materi. Cuma di sini di hak dan kewajiban, hak dan guru profesional, jadi di poin hak, jadi guru harus mengikuti yang namanya sertifikasi. Karena sebelum lulus di sertifikasi, di tahap interview bahkan uji kelayakan guru di sertifikasi. Jadi tidak semua guru itu lulus di pengujian sertifikasi. Tidak semua guru lulus. Bahkan untuk guru negeri pun yang calon jadi PNS, pegawai negeri sipil, jadi tidak semua yang calon PNS itu lulus. Makanya di satu sisi kita mendapatkan output yang sangat penting berupa materi, kita juga mendapatkan pengalaman berharga. Contoh, saya calon, saya daftar, saya ikut penguji uji kompetensi yang kita kenal dengan sertifikasi atau di pegawai negeri disebut dengan PNS. Nah, kalau saya nggak lulus di sertifikasi, ini akan menjadi pelajaran berharga untuk saya bahwa kinerja dan ilmu pengetahuan yang telah saya dalami masih kurang dan perlu belajar dan tambahan-tambahan selanjutnya. Yang kedua, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Jadi hak guru harus mendapatkan gaji, penghasilan atau kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Jadi wajar kalau guru Indonesia menuntut haknya kepada bangsa dan negara, kepada birokrat, kepada aparat, bahwa gaji yang sekian 1.500.000 itu tidak cukup untuk hidup guru 1 bulan.
Jadi ketika ada guru menuntut hak, menuntut seperti itu, menyampaikan kepada publik, menyuarakan dalam bentuk audiensi ataupun dalam bentuk aksi, itu hal yang wajar. Karena guru berhak mendapatkan penghasilan yang cukup dan jenjang kesejahteraan sosial yang memungkinkan. Yang ketiga, mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi, tunjangan fungsional oleh departemen memenuhi beban kerja sebagai guru. Jadi guru harus mendapat tunjangan profesi, baik itu yang diberikan langsung oleh dinas pendidikan ataupun mendapat langsung dari birokrat yang bersangkutan. Yang selanjutnya, mendapat maslahat tambahan dalam bentuk yang pertama, tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa atau penghargaan bagi guru. Guru juga mendapat hak, yaitu tunjangan pendidikan. Tunjangan pendidikan ini biasanya diberikan oleh dinas pendidikan ataupun oleh pengawas pendidikan. Itu biasanya diberikan oleh kepada guru. Yang kedua, guru juga mendapat hak asuransi pendidikan. Dan asuransi pendidikan ini sudah diaktualisasikan. Cuma 30 dari 100% guru di Sumeneb ya, mungkin hanya 20%, hanya 20% yang mendapat asuransi pendidikan. Yang selanjutnya beasiswa. Dan yang terakhir, penghargaan bagi guru. Jadi guru yang telah berbakti kepada bangsa dan negara tidak salah ketika kita memberikan penghargaan. Apalagi guru-guru yang sudah lama jadi guru, dari semenjak tiga dekade tahun yang lalu, beliau telah ngajar di sekolah kita. Jadi wajar kalau mereka menuntut hak untuk diberikan penghargaan. Bahkan sekarang ya Pak, teman-teman yang mendapat sertifikasi guru ataupun dapat PNS dari pemerintah, itu rata-rata guru yang sekarang, rata-rata guru yang baru. Guru kita yang dulu nggak bisa difasilitasi dan nggak mendapat sertifikasi dari pemerintah. Jadi ini hal yang menjadi ironis kemudian. Padahal beliau ini sudah ketika berbakti kepada bangsa dan negara, tapi sampai detik ini tidak mendapatkan penghargaan. Jadi wajar kalau kualitas pendidikan yang dicurahkan kepada peserta didik tidak 100%, karena selama ini beliau tidak diperhatikan oleh bangsa dan negara. Yang selanjutnya, mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa. Sama dengan yang tadi, kenaikan pangkat, prestasi kerja luar biasa. Jadi guru juga bisa menuntut haknya, dinaikkan pangkat. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin teman-teman mahasiswa juga punya tetangga, punya saudara, punya paman ataupun punya guru yang sudah lama jadi guru. Cuma sampai detik ini jabatan beliau tidak ditingkatkan. Jadi guru biasa aja, mulai dari zamannya Pak Harto jadi guru biasa, atau bahkan ada yang mulai dari zamannya Bung Karno jadi guru biasa, sampai detik ini jadi guru biasa. Di dalam artian tanda hormat dari bangsa dan negara, tanda hormat nanti ketika teman-teman ada yang jadi dinas pendidikan, ini nggak ada tanda hormatnya, nggak ada tanda terima kasih pada guru. Pekerjaannya sangat mulia, bukanlah hal yang mudah, tapi gajinya dan penghargaan yang diberikan oleh negara tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini kan menjadi hal yang ironis. Yang selanjutnya, kenaikan jabatan, uang atau barang. Biasanya kenaikan jabatan, kenaikan pangkat ini beriringan dengan kenaikan uang. Jadi dalam artian ketika teman-teman mahasiswa jadi guru nanti, guru PGMI, pertama kalian ngajar gajinya 1,5 juta. 1 dekade teman-teman ngajar berprofesi sebagai guru,
ketika gajinya tidak dinaikkan itu 3 juta. Jadi wajar memang kita ini menuntut hak karena sudah 10 tahun menjadi guru. Dari dulu sampai sekarang gajinya 1 juta. Jadi dalam artian orang profesional juga ada perbedaan. Makanya kalau teman-teman punya keluarga jadi polisi, jadi di polisi itu kalau kamu sudah 10 tahun jadi polisi, itu jabatannya dinaikkan, gajinya juga dinaikkan. Tapi hal yang ironis untuk pendidik, teman-teman. Kalau minta waktunya, fokus dulu, biar nanti tidak gagal paham. Atau penghargaan lainnya. Yang selanjutnya, mendapat tambahan angka kredit setara untuk menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi. Ini sama dengan poin yang sebelumnya. Yang selanjutnya, mendapat penghargaan bagi guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikannya. Nah, guru juga boleh tidak salah ketika menuntut haknya. Atau ada di antara teman-teman di sini punya orang tua jadi guru. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau bapak dan teman-teman yang jadi guru wafat, jadi kalau anaknya menuntut hak pada negara itu hal yang wajar. Karena guru yang wafat, contoh ada yang wafat karena udah waktunya, maksudnya karena udah tua. Ada guru kita yang ngajar ini tiba-tiba sekolah ambruk. Jadi anak ini berhak menuntut hak pada negara untuk mendapatkan penghasilan bagi guru yang gugur melaksanakan tugas pendidikan. Nah, dan sekarang sudah teraktualisasikan oleh negara, alhamdulillah. Khususnya bagi yang PNS, kalau nggak salah ya. Jadi bagi yang PNS kalau sudah pensiun atau belum waktunya pensiun, beliau dapat yang namanya tunjangan hari tua, tunjangan hari tua. Yang dananya itu lumayan. Jadi kalau bapaknya sampai pensiun, dia dapat tunjangan hari tua. Atau bapaknya belum sampai pensiun tapi sudah meninggal, ini dapat tunjangan dari negara. Dan kalau bapak-bapak teman-teman atau keluarga kita atau guru kita yang tidak mendapat tunjangan, kita boleh menyampaikan kepada wakil-wakil kita, kenapa tidak diberi tunjangan? Sedangkan guru-guru yang lain dapat. Yang selanjutnya, memberikan penilaian hasil belajar dan menentukan kelulusan kepada peserta didik. Jadi guru berhak, mempunyai hak untuk memberikan nilai kepada kita yang belajar, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang dikasih nilainya itu aja, itu haknya guru. Berarti ada kekeliruan, ada perbuatan, ada bentuk aktualisasi yang tidak baik dilihat oleh guru. Contoh ya, maaf seperti itu. Hulza memang sering hadir, tapi Hulza tidak pernah menghargai, tidak pernah menghormati jasa-jasa guru. Jadi kalau dosen pengampu memberikan nilai C pada Hulza, itu hal yang wajar. Karena itu haknya guru. Yang kedua, guru juga berhak tidak meluluskan kalian. Contoh, ketika nanti skripsi, Hulza nggak lulus mata pelajaran guru profesional, jadi bisa pulang karena tidak lulus. Itu hak yang guru tidak luluskan kamu, karena mungkin kamu jarang masuk, jangan ikut tugas. Yang selanjutnya, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang terkait dengan prestasi akademik atau prestasi non akademik. Jadi seorang guru berhak memberikan penghargaan. Jadi kita nanti jadi guru, seandainya saya jadi guru, saya punya murid saya ada lagi kan ya. Saya punya murid saya imam ini cerdas, pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Ketika pas ulang wisuda, saya kasih penghargaan imam, saya kasih motor contoh. Itu hal yang wajar. Itu
tahu apa-apa tapi dia rajin, taat sama guru. Saya kasih penghargaan. Itu hal yang wajar. Dan kalaupun ada guru yang protes, kalaupun ada siswa yang protes, saya tidak bersalah kalaupun mau doa guru. Karena itu adalah hak guru memberikan penghargaan kepada peserta didik. Yang selanjutnya, memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar aturan. Teman-teman mungkin sudah pernah melakukan ini. Gak ngerjakan tugas, kayak imam angkat kakinya ke atas. Jadi kalau imam saya kasih SP1 itu hanya wajar, karena haknya saya, karena tidak mentaati aturan. Itu tidak mam. Yang selanjutnya, mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk ras aman dan jaminan keselamatan. Jadi seorang guru harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Contoh ya, Indonesia sekarang lagi sibuk perang. Saya sebagai guru berhak mendapat perlindungan. Contoh ada polisi di bawah di depan pintu jagain saya. Satu mobil. Itu berhak. Dan kalau saya tidak mendapatkan perilaku seperti itu, saya berhak menuntutnya kepada birokrat, kepada pemerintah yang bersangkutan. Karena itu haknya saya. Yang selanjutnya, mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, atau resiko dan lain sebagainya. Itu tadi hak guru. Selanjutnya kita beralih kepada pokok permasalahan yang kedua, yaitu kewajiban seorang guru. Tadi hak, jadi hak guru. Sekarang kewajiban. Ada kewajiban seorang guru antara lain yang pertama, memiliki kualifikasi akademik yang berlaku, minimal S1 atau D3, D4. Jadi guru yang profesional itu berhak memiliki kualifikasi ilmuwan yang bagus. Jadi dalam artian guru harus cerdas, guru harus pintar, dan guru harus bisa menguasai materi sebelum proses belajar mengajar dimulai. Itu kewajiban guru. Jadi kalau ada dosen kita yang tidak cerdas, kita bisa menuntut. Karena guru yang profesional memiliki kualifikasi ilmuwan atau kualifikasi akademik yang bagus. Atau kalau dalam taraf pendidikan minimal dia S1. Kalau guru minimal S1. Yang kedua, memiliki kompetensi pedagogik yang meliputi pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi guru itu harus mempunyai kualifikasi keilmuan dan wawasan cakrawala yang sangat tinggi. Luas. Contoh ya, ada guru kita yang sekarang ngajar mata pelajaran akidah akhlak. Jadi dia punya wawasan terkait akidah akhlak. Apa itu akidah secara etimologi, apa itu akidah secara terminologi, apa saja ruang lingkup akidah, apa saja manfaat belajar akidah. Dia mempunyai wawasan terkait ini. Karena ketika guru tidak mempunyai wawasan terkait ini akan berpengaruh besar kepada peserta didik. Makanya tidak salah, mohon maaf sebelumnya, kalau ada guru yang tidak mempunyai kualifikasi ilmuwan yang mumpuni,
Ada muridnya yang nggak tahu masalah akidah, ada murid yang nggak tahu masalah PKN, ada murid yang nggak tahu masalah matematika. Perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak paham terkait TKM di negara. Jangan-jangan dia hanya sebatas bawa buku depan, tulis, pulang. Dan ini akan berpengaruh kepada peserta didik. Makanya teman-teman, khususnya di pinggiran kota ya, di pelosok, kita kalau kuliah, seandainya kita kuliah ke Jawa, contoh UNESA, UNER, UB, UNED, Jember, terus Untak, Universitas 17 Agustus, atau ke UGM, kita ini banyak yang kagetan dengan mata pelajaran. Kenapa jadi kagetan? Karena sebelumnya kita tidak pernah belajar dan tidak pernah diberikan pelajaran yang utuh. Saya rasakan sendiri. Saya ketika SMA, saya sering belajar mata pelajaran matematika. Jadi saya nggak dapat utuh. Masuk dikasih soal, sudah dikerjakan. Atau ada juga yang punya keahlian matematika gurunya, tapi di guru yang lain banyak cacatnya. Ini berpengaruh pada kita. Ya, yang terakhir, guru juga mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi proses belajar mengajar. Jadi dalam 1 bulan, contohnya dalam 1 bulan, beliau udah ngajar, tapi masih saja perempuannya ketika forum diskusi dimulai masih saja vakum. Masih saja perempuannya tidak bertanya. Masih saja perempuannya takut ini, mager. Ini perlu dievaluasi oleh guru. Kenapa? Kira-kira kenapa? Perempuannya nggak berani ngomong. Ataupun kenapa laki-lakinya kok banyak sombong? Atau selalu nama sombong? Ini perlu dievaluasi. Kuat wajib guru mengevaluasi. Sehingga proses belajar mengajar depannya terarah. Oh ternyata seharusnya nggak bisa kayak gini, atau ujian bisa kayak gini. Karena kalau dibuat seperti ini, kalau metode seperti ini, udah makin sombong atau udah makin nakal. Nah, makanya evaluasi dalam proses belajar mengajar, bahkan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting diaktualisasikan oleh orang tua ataupun peserta didik ataupun pendidik. Yang selanjutnya, memiliki kompetensi kepribadian. Jadi guru berkewajiban mempunyai perilaku, mempunyai pola sikap yang baik. Jadi nanti kalau kita jadi guru, kita wajib mempunyai perilaku yang baik. Mohon maaf. Kita kalau bertemu sama orang, tentang karena guru pakai celana pendek. Jadi padahal acara saya kalau contoh tahlilan, acara pendek. Ini kan tidak mencerminkan guru yang baik. Mungkin teman-teman sudah tahu, sedangkan guru itu adalah guru dan diri. Kalau bahasanya dosen kita yang sosiologi, guru itu artisnya siswa. Teman-teman pasti pernah ngefans sama salah satu artis. Kalau ada yang nggak pernah, nggak apa-apa. Nah, kalau kita ngefans sama satu artis, nyampe nama lengkapnya kita tahu, makanan kesukaannya kita tahu, dia pakai baju kayak gini, dan rata-rata kita juga lakukan. Ada yang ngefans sama Lee Min Ho, artis Korea. Lee Min Ho pakai baju yang kayak Korea-Koreaan, cowoknya juga beli kayak gitu. Jadi sama, guru juga harus pakai artis. Dan perlu seorang guru menjaga image sebagai guru. Dalam artian jaga marwah, jaga harga diri sebagai guru. Jangan mentang-mentang sebagai guru, terus tidak menghargai, menghormati peserta didik, tidak menghargai murid. Itu sudah menyalahi aturan ataupun paradoks dengan guru profesional. Nah, hak dan kewajiban guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Ayat 1, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta
serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang terakhir, bertindak objektif, tidak subjektif ataupun tidak semena-mena dan tidak diskriminatif, tidak membedakan murid yang satu dan murid yang lainnya atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu. Jadi karena mentang-mentang Huza ini orang Papua, jadi dosen kita mendiskriminasi juga orang Papua, dibebaskan. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena murid yang satu dan muridnya sama-sama tadi. Jadi mungkin hanya sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjut setelah pemateri yang kedua. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kedua untuk memaparkan apa yang menjadi persoalan pada pertemuan kita kali ini. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan tentang citra guru profesional. Pengertian citra guru yang profesional. Citra merupakan gambaran atau merupakan pesan. Gambaran yang dimiliki mengenai orang banyak, mengenai pribadi, organisasi atau produk. Pesan mental yang ditimbulkan oleh sebuah kata. Profesi merupakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu. Profesionalisme merupakan kualitas, mutu, dan tindak yang berada dalam sebuah profesi. Profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional.
yaitu